Belajar dari kesalahan ini adalah tes ujian Bang Abdi SKD yang kedua kalinya. SKD yang pertama itu lulus, tapi nilainya pas-pasan. Ternyata di SKD kedua ini menjadi ranking pertama di sesi ujian. Semoga nanti masuk ke dalam ranking formasinya. Amin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tamara Pratiwi dan Hamdi Pagiri. kali ini aku kasih ajak buat Bang Abdi senyum dong. Biar kasih ini deh kayak apa aja sih yang dipelajari kemarin gitu. Karena kan berhubung kita juga kerja. Saat itu sih yang bikin drag hidup sih karena kita berdua sama-sama pertama kalinya untuk ikut tes CPNS. Kami tuh nggak tahu ya. Dari bener-bener nggak dari A sampai Z-nya dicari sendiri, info-infonya cari sendiri, materinya cari sendiri. Bahkan waktu itu kita dapat info grup Telegram pun setelah tes SKD-nya lulus. Iya betul. Jadi padahal banyak info-info sebelumnya tuh sebelum tes SKD diberikan di grup Telegram Kominfo waktu itu. Banyak teknis-teknis dalam hal teknis tuh malah dikasih tahu hanya di grup itu. Sementara kita yang awam nggak dapat info sama sekali pada waktu itu. Terus kalau belajarnya gimana Bang Abdi? Kalau dulu sih karena ada perbedaan juga dalam materinya, jadi kita benar-benar kayak asal ada materi CPNS yang namanya kisi-kisi kita ambil, padahal sebenarnya tidak semua hal itu diperlukan. Misalnya dalam hal undang-undang nggak semuanya perlu dihafal, karena pas saat kita tes pun yang hanya keluar hanya 1-2 soal waktu itu. Dikit banget ya? Dikit banget. Jadi kayak jangan terpaku dengan hafalan, apalagi teman TWK itu jangan hafalannya aja, karena sangat berbeda dengan yang saat kita tes kemarin gitu. Waktu itu terus kita waktu itu cuma sekali kayaknya ya. Iya kan. Nah, iya, jadi kayak berasa tidak terbiasa dalam melaksanakan ujiannya. Jadi saat ujian waktu itu selesai soal waktu habis. Sama tryout itu penting banget. Nah, itu sih yang sangat berasa sekarang ini persiapannya, salah satu tryout tadi, karena dengan tryout kita terbiasa dengan pola-pola soalnya, kita udah tahu nih kalau sepertinya awal ini mungkin pertanyaannya seperti ini, jadi kita akan lebih cepat dalam menjawab soal tadi gitu dan membiasakan tryout. Sementara banyak platform-platform yang menyediakan tryout sekarang, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Nah, tergantung dari kitanya, kita mau yang bagaimana ya. Kalau menurut kamu udah sedikit untuk mendapatkan hasil lebih kan apa salahnya gitu. Jadi selain kita hanya untuk menghafal, kita sediakan 1-2 jam setiap malam untuk coba latihan tryout gitu. Jadi kita nggak hanya fokus menghafal. Kalau aku sendiri sih biasanya malamnya tryout, besoknya coba bahas yang salah dari semalam apa ya, kita bisa cek kesalahan kita di mana, itu yang bisa kita minimalisir untuk SKD-nya gitu. Jadi teman-teman, ini adalah video yang aku buat supaya teman-teman nggak ngelakuin hal ini gitu. Kami kan udah laluin gitu kan. Mungkin ada keberuntungan, kemudahan bagian akunya gitu. Tapi ada juga yang harus teman-teman lakukan saat ini, jangan sampai dilakukan lagi ke depannya gitu. Jadi biasanya kan kepada orang-orang yang udah lulus ya kan, terus cari tipsnya. Tapi sebenarnya teman-teman juga harus tahu gitu loh, banyak di luar sana teman-teman itu yang lulus SKD tapi dia tuh nggak sampai ke perankingan atau nggak sampai SKB, atau malah gagal di salah satu nilai TKP-nya atau TWK-nya atau TIU-nya. Nah, seperti foto yang di depan ini, aku udah kasih tahu, ini nilainya itu 164 untuk TKP. Sayang banget kan, padahal dia itu lumayan tinggi untuk nilai SKD-nya. Karena kami kan berjuang di tahun 2019 bareng-bareng. Kita ujian di mana Bang Abdi? Di PKN Pusat di Jakarta. Di Jakarta. Itu tanggal 30 Januari ya? Tanggal 30 Januari 2020. Jadi kita ini tahun angkatan 2019, tapi ujian itu tahun 2020. Nah, teman-teman, di sini Bang Abdi alhamdulillah SKB itu lulus ya. SKB lulus. SKB dapat ranking 2 gitu. Jadi itu di Kominfo juga sama kayak aku, tapi kalau aku di RI Pekanbaru, kalau di Bang Abdi sendiri di TVRI. Nah, untuk nilai SKB CAT pun tinggi teman-teman gitu loh. Rata-rata semua itu malahan lebih tinggi. Di formasinya Bang Abdi sendiri nggak ada yang lulus. Itulah. Jadi sedih banget sih ya. Kalau ada yang lulus nggak apa-apa juga gitu, walaupun kita nggak lulus. Tapi tiga-tiganya itu yang nggak lulus menuju ke pemberkasan. Jadi memang kemarin itu Kominfo angkatan tahun 2019 itu sedikit banget. RRI aja seluruh Indonesia cuma 25 orang gitu. Jadi Bang Abdi ini termasuk masuk kategori SKB. SKB itu kemarin juga masuk CAT, masuk ke psikotes, ke wawancara. Semuanya dilalui lah sampai hasil akhirnya. Sampai akhirnya.
dan tiga-tiganya ya cuma belum bisa gitu. nggak ada yang lulus ya, karena ya tadi padahal tiga-tiganya memenuhi syarat sih kalau dibilang gitu. Tapi itu begitulah cara Tuhan mungkin buat kita kayak lebih sabar, lebih semangat. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin nggak lulus atau yang belum lulus nilainya, ya nggak ada salahnya gitu. Banyak orang-orang yang mungkin sampai pemberkasan loh teman-teman, beneran dia tuh udah sampai pemberkasan, udah bangga, tapi ternyata jurusan dia itu kayak nggak cocok gitu loh, entah jurusannya, entah berkas yang dia ada upload, berkas yang bermasalah misalnya. Jadi kayak ya udah gagal gitu. Untuk teman-teman yang udah pernah pun atau apalagi yang baru ya Bang Andi, ya jangan sampai melakukan hal yang kayak kami. Pertama, kami itu kurangnya tryout gitu, tryout kurang banget. Yang kedua, kami juga masuk grup atau cari info itu kayak emang ya udah gitu loh, cuma pasrah aja, coba mencari lebih gitu. Terus kita juga belajar nggak sesuai dengan kisi-kisi. Jadi kita belajar semuanya. Sampai kami nggak pusing, bener sangat-sangat pusing. Bahkan yang kami tahu itu belajar sesuai dengan kisi-kisi pas SKB ya Bang. Nah itu kita belajar sesuai kisi-kisi karena kita udah masuk grup Telegram Kominfo. Nah itulah yang makanya aku kasih tahu dari sekarang biar teman-teman belajar sesuai dengan kisi-kisi. Cek di video. Untuk TKP-nya itu, ya TKP kita malah belajar H-2, H-1 karena kita nggak dapat gambaran sama sekali TKP itu seperti apa gitu. Nggak ada gambaran. Fokus hanya ke waktu itu TWK sama TIU, perhitungan sama tentang undang-undang dasar-dasar negara, padahal tidak semua itu keluar di saat tesnya gitu. Sangat ini sih disayangkan kalau kita mempelajari semuanya padahal nggak semuanya keluar. Betul. Nah teman-teman, kalau misalnya kemarin aku ada kemudahan untuk lulus, bisa satu kali dapet lulus ya karena emang itulah aku bilang, mungkin cek video sebelumnya ada amalan lain gitu. Orang itu kadang ada dia nggak lulusnya tuh karena mungkin ibadahnya, ada orang lulus karena mungkin sedekahnya. Jadi kayak ada orang lulus yang mungkin karena emang belajarnya, ada doa orang tuanya, ada kebaikan-kebaikannya, ada mungkin ya banyak faktor-faktor lain untuk lulus ini. Teman-teman ya berusaha lah, kalau misalnya teman-teman ngerasa punya waktu untuk belajar ya kenapa enggak gitu kan. Mungkin itu tidak salah satu faktor untuk belajar. Terus apalagi kemarin tuh yang harus ditekankan pada saat SKD Bang Abi? Manajemen waktu tadi sih kayaknya kerasa banget karena kan sekarang tahun ini coba lagi nih. Ya soalnya panjang kan, soalnya banyak kan. Soalnya banyak dan HOTS itu kan dia mengutamakan narasi, kebanyakan soal-soal itu bersifat narasi, bukan kayak pertanyaan mutlak misalnya tahun lahir ini bilang enggak seperti, tapi mereka membawa cerita gimana kita dapat menganalisa soal yang diberikan tadi. Jadi bentuk penerapan gitu. Penerapannya lebih ke kayak penerapan sila, bukan dari ini termasuk sila bukan, tapi kita bagaimana pengaplikasian sila-sila tersebut. Dulu gitu. Itu kan banyak pertanyaan nih, bendera itu pada pasal keberapa, bahasa pada pasal keberapa. Bener, kami belajar seperti itu ya. Kayak bendera, bahasa, simbol-simbol negara itu pasal berapa ya. Kita hafal waktu itu. Kita hafal ya. Tapi ternyata ada masuk. Nah tahun ini lebih menekankan bagaimana penerapan sila dan juga penerapan undang-undang dalam kehidupan kita dan dalam soal tersebut. Nah jadi kalau TKP itu contohnya kemarin jangan sampai mengibaratkan kita gitu, jangan kitanya gitu loh, soal tersebut sesuai dengan soal gitu loh, dari sudut pandang ya Bang Abi ya. Terus banyak cari referensi sumber-sumber. Sekarang kan kayak sekarang YouTube banyak orang yang memberikan informasi, memberikan pengalamannya, kita ambil semuanya yang merasa menurut kita paling baik kita ambil, karena kan gak ada ruginya kita nonton apa. Kita bahas di rumah yuk. Ya.